也敢在我面前叫嚣！ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Baldur's Through the Heaven episode 182 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Demi mencegah tindakan klan Ponik Iblis Surgawi, Xiaoyan lantas membawa Yao Ming untuk memulai rencana mereka. Meski Xiaoyan sendiri harus berjibaku melawan dua Douseng, namun dia berhasil memenangkan duel tersebut dan menangkap Yin Huang bersama Kun Huang untuk mengancam Feng Huang, sehingga membuatnya terpaksa pergi meninggalkan wilayah perbatasan. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Siapkan cemilan. Inilah waktunya kita baku hantam. Kembalinya Zuli dan Heiking ke Pulau Naga Timur, mereka langsung dikejutkan dengan beberapa armada tempur dari 3 Pulau Naga mengepung Pulau Naga Timur. Bahkan pasukan penjaga gerbang tewas dalam kondisi mengenaskan, sehingga Heiking dan Zuli berniat membantu Yang Mulia Kaisar Naga alias Xian. Tapi ternyata serangan tersebut berasal dari Huozan dari Pulau Naga Utara dan Qian Xuan dari Pulau Naga Barat. Mereka bertujuan untuk menghadang Zuli bersama Heiking untuk tidak kembali ke Pulau Naga Timur. Bahkan di momen ini juga, Huozan secara barbar menelan inti iblis pasukan Pulau Naga Timur. Meskipun Heiking bersama Zuli merasa kecewa atas kelakuan mereka dan menganggap sudah kelewat batas menyerang Kaisar Naga alias Xian, tapi Huozan tidak memperdulikan ucapan tersebut. Pasalnya Kaisar Naga yang sesungguhnya adalah Raja Naga, bukan gadis ingusan kayak Xian, dan beranggapan hanyalah sebuah mimpi untuk menyatukan klan Naga Void kuno. Tidak lagi bisa menandiri serta mencemaskan kondisi Xian, Heiking berinisiatif memulai baku hantam. Namun sayangnya dengan kesenjangan ranah kultivasi, Heiking harus menerima serangan Huozan. Dia juga mengatakan bahwa pasukan gabungan telah mengepung Pulau Naga Timur dan membuat Kaisar Naga dalam bahaya. Fakta barusan jelas mengejutkan Zuli. Pasalnya mereka berasal dari keturunan yang sama. Namun kenapa mengikuti Raja Naga untuk memicu perang saudara dan saling membunuh satu sama lain? Tapi melihat pertempuran di Pulau Naga Timur semakin ricuh, bahkan dia sendiri tidak lagi bisa menunda waktu untuk terus melakukan duel jangka panjang, Heiking secara nekat membakar esensi darah untuk mengurung Huozan bersama Qian Xuan dalam esensi tersebut. Meski tindakan Heiking membuat Zuli merasa sangatlah panik, serta hal itu juga dapat mengurangi umurnya, namun Heiking tidak memperdulikannya. Dia justru meminta Zuli segera menyelamatkan Xian. Terlebih lagi, Heiking sendiri tidak mampu bertahan lama menghadapi kedua bebedok. Singkatnya, pasca kepergian Zuli, serta merasa muak dengan pengorbanan esensi darah, Huozan terpaksa mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan ruangan tersebut, sehingga dia menyarankan tetua Qian Kuan secepat mungkin menyusul Zuli, sementara dirinya akan menahan pergerakan Heiking. Sementara itu, ketika Yao Ming mengatakan jika mereka hampir mendekati wilayah Pulau Naga Timur, Xiaoyan tiba-tiba saja merasakan garis darah naga di tubuhnya semakin kacau, sehingga menandakan Xian dalam bahaya. Oleh sebab itu, Xiaoyan bergegas meningkatkan kecepatannya untuk tiba di Pulau Naga Timur. Di sisi lain, meskipun ranah kultivasi Qian Xuan bersama Zuli berada di tingkat yang sama, hanya saja Huozan terlihat mendominasi dalam pertarungan jarak dekat. Beberapa saat kemudian, melihat Heiking tersungkur lemas,
bahkan tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Qian Xuan berniat menyerap inti iblis miliknya. Namun dengan sisa-sisa kekuatannya, Hai King kembali melakukan perlawanan sehingga memancing kemarahan Qian Xuan. Dalam situasi terdesak, mengingat Xian memanglah seorang kaisar naga, Hai King rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk kebangkitan Pulau Naga. Meskipun di momen ini, Huozan memberikan kesempatan terakhir untuk mengucapkan permintaan maaf dan menjadikan Hai King hewan peliharaan Pulau Naga Utara. Namun dikarenakan Hai King terus melawan, Huozan berniat untuk membunuhnya. Tapi... 是你捏碎他的脑袋块。 Tepat di saat Huozan merasa bingung dengan kemunculan Xiaoyan entah dari mana. Bahkan dia sendiri tidak bisa mendeteksi aura Tuan Muda Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan lantas menegaskan, jika Huozan tidak melepaskan tangannya dalam waktu 3 detik, maka jangan harap Huozan bisa tetap hidup. Ancaman tersebut jelas membuat Huozan nambah panik. Dia terpaksa mendengarkan perintah Xiaoyan. Pasalnya kekuatan Xiaoyan lebih tinggi darinya. Namun di sisi Huozan merasa bingung dengan asal-usul Xiaoyan. Sementara itu, desa Xiaoyan memberikan pil penyembuh untuk mengobati luka Hai King. Huozan memohon kepadanya untuk tidak ikut campur dalam masalah internal Pulau Naga. Bersama dengan ucapan tersebut, kondisi Hai King mulai membaik dan merasa senang masih tetap hidup. Hanya saja kalau tadi Xiaoyan berhasil membunuh Huozan, mereka bisa melemahkan kekuatan Pulau Naga Utara. Tepat ketika Xiaoyan meminta Hai King untuk santuy aja bahwa tetua Naga Utara tidak akan lolos dari pandangannya, Huozan dengan sombong memperingatkan Xiaoyan agar tidak membantu Hai King. Pasalnya lokasi mereka berdekatan dengan posisi ketiga Raja Naga. Meski pada awalnya Hai King berniat menahan pergerakan Huozan serta meminta Xiaoyan untuk menyelamatkan Xian, tapi dikarenakan Huozan memiliki sifat keras kepala dan tidak memberikan jalan untuknya, Xiaoyan lantas menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. 也敢在我面前叫嚣！你是斗圣强者！ Singkatnya, setelah menyerahkan tubuh Huozan, Xiaoyan telah menanyakan bagaimana bisa Hai King menjauh dari lokasi Xian. Selain Hai King mengatakan 3 Raja Naga telah mengepung Pulau Naga Timur, dirinya tanpa sengaja terjebak pasukan Huozan. Di tengah-tengah percakapan tersebut, Yao Ming berhasil menyelamatkan Zuli dan membawa tubuh Qian Xuan, sehingga menandakan masalah di tempat ini sudah aman terkendali. Dikarenakan Zuli tidak bisa menahan perasaannya, dia segera berbincang 4 mata dengan Hai King, di mana suku Piton 9 tanah yang diundang 3 Pulau Naga melawan Pulau Naga Timur. Namun tanpa terduga kepala suku Piton Bumi alias Yao Ming justru membantunya menangkap Qian Xuan. 不用担心，姚明族长是我的朋友。 Dengan penuh rasa kecewa atas kabar tersebut, Yao Ming lantas menjelaskan hal itu disepakati oleh adiknya. Namun untungnya posisi kepala suku Piton 9 tanah telah kembali ke tangannya, sehingga Yao Ming bisa memastikan seluruh anggotanya tidak akan membantu ketiga Pulau Naga. Tidak ingin memperpanjang ucapan tersebut, Xiaoyan telah menanyakan informasi tentang Xian. Tetua Zuli mengatakan 3 Pulau Naga telah mempersiapkan kekuatan penuh untuk melakukan penyerangan dan berambisi melenyapkan Kaisar Naga, di mana lokasi tersebut berada di Aula Naga Timur. Tanpa basa-basi, Xiaoyan segera memimpin rombongan menuju Aula Naga, sedangkan Zuli memilih untuk menyimpan tubuh Qian Xuan dan Huozan terlebih dahulu dan menyerahkan kasus tersebut kepada Xian. Sementara itu di gerbang Pulau Naga Timur, setelah pertempuran singkat, Xuan Mo berhasil melumpuhkan King San. Namun mengingat mereka berdua berasal dari klan Naga Void kuno, Xuan Mo memberikan kesempatan kepada King San untuk tetap hidup.
Hal itu dilakukan supaya tetua King San bisa menyaksikan penobatan 3 Raja Naga. Meski King San mengatakan sebuah fakta bahwa 3 Raja Naga telah memicu kericuan internal di klan Naga Void kuno dan rela mengorbankan seluruh hidupnya demi Kaisar Naga alias Xian, hanya saja Suanmo tidak menghiraukan bebacot si Abah. Pasalnya dia ingin menunggu bantuan klan Ponik Iblis Surgawi tiba di Pulau Naga Timur. Dengan begitu King San tidak lagi berbuat apapun. Ucapan barusan jelas mengejutkan King San, di mana klan Ponik Iblis Surgawi adalah musuh bebuyutan mereka dan mencoreng nama baik yang pernah diajarkan Bapak Xian. Suanmo lantas beranggapan, setelah menghilangnya Kaisar Naga selama ribuan tahun, maka bisa dipastikan dia telah koit. Terlebih lagi klan Naga Void kuno sudah lama terpecah belah, sehingga Suanmo berniat membunuh King San karena banyak omong. Tapi... Melihat pertahanan Huozan, Qian Xuan berhasil ditembus oleh sekelompok manusia, serta kekuatan ras manusia bukan kaleng-kaleng. Suanmo segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menghentikan aksi mereka. Namun sayangnya Xiao yang dengan mudah melumpuhkan pasukan Naga Utara. Nah, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua series Baltasuk The Heaven episode 182-nya. Gimana guys menurut kalian? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah sering Mimin buatkan. Dan jika kalian masih penasaran sama kelanjutannya alias spoiler episode 183, kalian bisa cek di daftar playlist spoiler BTTH ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat temen-temen yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video menarik lainnya. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an